Now you two must and Ember. Ahli ibadah yang dilaknat ibunya sendiri dan difitnah berzina. Ada seorang ahli ibadah yang dikisahkan durhaka pada ibunya karena melalaikan panggilan dari sang ibu. Kisahnya bahkan diabadikan dalam riwayat hadis yang pernah diceritakan oleh Rasulullah. Juraij namanya. Ia adalah sosok lelaki dari Bani Israel yang dikisahkan rajin beribadah. Bahkan disebut sebagai sosok pemilik rumah ibadah. Kisah tersebut bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pernah mengutip cerita dari Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan, tidak ada seorang bayi pun yang dapat berbicara ketika sedang digoyang dalam buayan, kecuali Isa ibnu Maryam dan bayi yang disebut dalam cerita tentang Juraij. Lalu, dikutip dari buku Syahih Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, ada yang bertanya, "Wahai Nabi Allah, bagaimana cerita tentang Juraij?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Juraij adalah seorang yang selalu beribadah di tempat ibadahnya. Di bawah tempat ibadahnya ada seorang penggembala sapi dan seorang perempuan dari desa tersebut berzina dengan penggembala sapi tersebut. Suatu hari, ibu Juraij datang saat Juraij sedang beribadah dan memanggilnya dengan nama Juraij ketika dia sedang beribadah. Juraij merasa ragu antara menjawab ibunya atau melanjutkan salatnya. Namun, pada akhirnya, Juraij memilih untuk melanjutkan salatnya. Ibunya memanggilnya untuk kedua kalinya dan Juraij kembali memilih salatnya. Ibunya kemudian memanggil untuk ketiga kalinya. Dan dalam hatinya Juraij berpikir, ibuku atau salatku? Sekali lagi, dia memilih untuk melanjutkan salatnya. Karena Juraij tidak kunjung menjawab panggilannya, ibunya marah dan berdoa, semoga Allah tidak mematikanmu, wahai Juraij, kecuali jika engkau melihat wajah perempuan-perempuan pelacur. Setelah itu, ibunya pergi. Pada suatu hari, tiba-tiba, seorang wanita yang melahirkan anak hasil perzinahan dihadapkan kepada seorang raja. Raja bertanya, siapa yang menghamilimu? Wanita itu menjawab, dari Juraij. Raja bertanya lagi, pemilik tempat ibadah itu? Wanita itu menjawab, ya. Raja kemudian memerintahkan bawahannya untuk menghancurkan tempat ibadah itu. Ia juga meminta bawahannya untuk membawa Juraij kepadanya. Masyarakat kemudian menghancurkan tempat ibadah itu dengan berbagai macam alat, seperti martil dan kapak, hingga tempat ibadah itu roboh. Juraij kemudian diikat dan ditarik melewati para wanita. Pelacur sambil tersenyum, dan para pelacur itu ditampilkan di hadapannya, di tengah kerumunan orang. Sang raja berkata, apa yang mereka tuduhkan kepadamu? Juraij menjawab, apa yang mereka tuduhkan terhadapku? Raja berkata, mereka menuduhmu sebagai ayah anak ini. Juraij bertanya, di mana bayi itu? Mereka menjawab, itu bayi yang ada di pangkuannya. Juraij mendekati bayi itu dan bertanya, siapa ayahmu? Bayi itu menjawab, penggembala sapi. Setelah itu, sang raja pun merasa bersalah karena terlalu gegabah menuduh Juraij, hingga ia pun menawarkan, apakah kami harus membangun kembali tempat ibadahmu dari emas? Juraij menjawab, tidak. Sang raja bertanya lagi, dari perak? Juraij menjawab, tidak. Lalu sang raja berkata, lalu dengan apa kami harus mengganti tempat ibadahmu? Juraij menjawab, kembalikan tempat ibadah itu seperti semula. Namun, setelahnya, Juraij tersenyum seakan teringat sesuatu. Sang raja bertanya, kenapa engkau tersenyum? Juraij menjawab, aku tertawa karena suatu perkara yang sudah kuketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku. Berkat kesalehan dan ketakwaannya, Juraij diselamatkan. Allah membuat bayi yang dilahirkan si wanita itu bisa bicara dan memberitahu siapa ayah yang sebenarnya. Rupanya, Allah telah mengabulkan doa ibunda Juraij. Dan pada saat yang sama, dia juga menyelamatkan Juraij dari fitnah wanita pezina. Padahal,
Jika ibunya memanggil, Juraij mestinya menghentikan dahulu sholatnya. Sebab menjawab panggilan ibu lebih utama daripada sholat sunat. Kendati sholatnya wajib, maka Juraij boleh mempersingkat sholat itu agar bisa menjawab panggilan ibunya. Seperti dikabarkan Rasulullah, walaupun doa yang dipanjatkan seorang ibu kepada anaknya kurang baik, tetapi ia akan terkabulkan. Sebab ketika Allah menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi, apapun sebabnya. Saat itu pun Allah menciptakan sebabnya dengan mengirim seorang wanita pezina untuk menggoda Juraij. Cara itu diciptakan karena orang-orang Bani Israel selalu membicarakan kesalehan dan ibadah Juraij. Sang wanita ingin menghancurkan kesalehan dan ketakwaannya. Ia mengira jika dirinya menggoda Juraij, pasti Juraij akan tergoda. Akibatnya, harga dirinya terjatuh seperti juga yang dialami orang saleh yang lain. Ia menggoda Juraij dengan nafsu dan kecantikannya. Hadis yang lain menggambarkan bagaimana keindahan dan kecantikan wanita itu. Meski terus digoda wanita cantik, Juraij tak menoleh sedikit pun. Ia tetap tak tergoda. Ia asyik dalam syalat dan ibadahnya. Seakan-akan ia tak melihat wanita itu, tidak pula ingin menyaksikannya. Akhirnya, si wanita melampiaskan nafsunya dengan seorang pengembala sapi dan hamil, hingga melahirkan seorang bayi. Di sana Allah hendak menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Bayi yang ditanya Juraij bisa menjawab dengan suara jelas dan bisa dipahami. "Ayahku adalah penggembala sapi," ucapnya. Dari jawaban itu, orang-orang pun tahu betapa besarnya kejahatan yang dilakukan sang wanita terhadap Juraij, seorang hamba yang saleh dan ahli ibadah. Ternyata Juraij tidak seperti yang mereka kira. Ia bukan orang yang ria dan menipu. Ia bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sementara wanita itu adalah pembohong ulung yang telah menuduh keji kepada Juraij. Mereka sadar terlalu terburu-buru membenarkan tuduhan itu. Gegabah telah melukai perasaan Juraij dan menghancurkan bangunan tempat ibadahnya. Mereka pun ingin menebus apa yang telah mereka lakukan. Karenanya, mereka menawarkan kepada Juraij untuk membangun kembali tempat ibadahnya dengan emas atau perak. Tapi Juraij menolak tawaran itu. Ia memilih membangunnya kembali dari tanah. Allah pun mengabulkan doa ibunda Juraij. Dia mewujudkan keinginannya. Pada saat yang sama, Allah pun menyelamatkan Juraij berkat kesalehan dan ketakwaannya. Kisah ini memiliki kaitan erat bagaimana mustajabnya doa kedua orang tua, apalagi yang dizalimi atau didurhakai. Rasulullah SAW dalam haditsnya pernah bersabda, terdapat 3 doa yang tidak pernah diragukan kemustajabannya, yaitu doa orang-orang yang dizalimi dianiaya, doa orang musafir, dan doa kedua orang tua kepada anaknya. Begitulah kisah Juraij. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa orang tua kepada anaknya dan menolong Juraij dengan mukjizat bayi yang bisa bicara agar menjadi pelajaran bagi umat muslim semua. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen.